Apa yang menyebabkan pesawat secanggih Boeing 737-500 bisa jatuh hanya beberapa menit setelah lepas landas? Kita akan membahasnya bersama mantan investigator KNKT Ruth Simatupang. Selamat sore, Ibu Ruth. Selamat sore. Baik, Bu, ini beberapa menit setelah lepas landas, pesawat ini berubah arahnya ke arah yang tidak seharusnya. Apa yang biasanya menyebabkan hal ini terjadi? Ya, pertama saya kurang tahu juga ya, saya belum lihat gambarnya, tapi dari beberapa keterangan teman-teman bahwa ada kemungkinan memang saya belum berani mengambil kesimpulan apapun, tetapi ada kemungkinan dari faktor cuaca ya. Tapi sekali lagi saya belum berani mengatakan apapun, nanti kita tunggu aja dari black box dan juga apa pendapat dari KNKT. Baik, Ibu Ruth, pesawat ini jatuh 4 menit setelah lepas landas dari Bandara Soekarno-Hatta. Anda bisa jelaskan tidak, Ibu, seperti apa waktu-waktu krisis atau critical time di masa ketika waktu take off, dan apa saja ya gangguan-gangguan yang memungkinkan terjadi hingga kecelakaan ini kemudian terjadi, kemudian pesawat berputar ke arah yang tidak seharusnya, kemudian jatuh di drop ketinggian sampai 10.000 kaki dalam waktu 1 menit. Kira-kira apa yang kemungkinan terjadi di 4 menit pertama ini, Bu? Oke, banyak sekali kemungkinan ya terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan dalam 10 menit pertama waktu tinggal landas. Dari mulai komunikasi dengan petugas ATC ya mengenai cuaca, mengenai angin, arah, dan sebagainya. Kemudian alat-alat atau peralatan penerbangan itu sendiri yang bisa membantu awak pesawat untuk mengetahui arahnya. Kemudian kecepatan, kemudian juga kekuatan dari si pesawat itu untuk bisa naik ya dengan sempurna. Nah, ini dalam waktu 10 menit pertama ini adalah masa kritis memang untuk bisa terjadi apapun. Kemudian ini terjadi yang dinamakan mungkin kita kenal atau sering dengar stall ya, yang tiba-tiba pesawat kehilangan daya angkat atau loss of lift itu tadi, bahwa kemudian dia jatuh sampai ketinggian 10.000 kaki. Nah, ini banyak juga penyebabnya. Ada yang karena aliran terhadap daya dorongnya itu macet, ya bisa. Kita nggak tahu, itu semua harus diperiksa dari mulai logbook si pesawat, kemudian catatan-catatan lainnya. Baik, Ibu Ruth, Boeing 737-500 ini termasuk salah satu pabrikan Boeing yang cukup laku di pertengahan tahun 80 sampai tahun 90-an. Nanti usai jeda, Bu Ruth, kita akan membahas mengenai seperti apa tipe Boeing 737-500 ini, dan memang sebenarnya cukup dikenal tangguh, tapi kami harus jeda terlebih dahulu. Anil Sore akan kembali saat lagi. Dan pemirsa, kita akan lanjutkan dialog kita bersama dengan Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT. Ibu Ruth, pesawat ini sudah terbang sejak tahun 94, artinya sudah 26 tahun. Adakah umur layak dan tidak layak pesawat untuk terbang, Ibu Ruth? Oke, begini, kalau melihat aturan dari kementerian, kita kan masih boleh mengoperasikan pesawat itu sampai usia 35 tahun ya. Itu diatur di KM 5 tahun 2006. Kemudian dia boleh melakukan pendaratan tidak lebih dari 70.000 kali. Nah, jadi saya melihat bahwa pesawat ini sebenarnya masih dalam range yang diperkenankan. Nah, untuk pertanyaan Mas tadi, apakah ini masuk dalam pesawat yang sudah tua? Kalau dilihat umur memang sudah tua. Tetapi kalau si maskapai mengikuti seluruh prosedur dan jadwal untuk melakukan perawatan terhadap si pesawat, maka usia pesawat itu bisa diperpanjang. Artinya masa hidupnya dia itu tidak tergantung dari usia pembuatan si pesawat. Begitu, Mas, keterangannya. Baik, sejauh ini Ibu Ruth,
Boeing 737-500 ini termasuk pabrikan Boeing yang cukup laku di tahun pertengahan 80-an sampai 90-an dan cukup dikenal bandel ya Ibu. Banyak yang mengatakan karena kemarin pandemi COVID-19, industri penerbangan atau airlines ini cukup turun atau bisa dibilang mati. Apakah ini yang menyebabkan kemudian pesawat menjadi tidak terperiksa secara rutin dan lain sebagainya? Adakah kemungkinan itu, Ibu? Kemungkinan itu pasti ada, ya, karena semuanya seperti mati suri, ya. Jadi kemungkinan itu juga pasti ada, baik pengawas di dalam maskapai itu sendiri maupun mungkin pengawas dari pembina regulator, ya. Jadi kita tidak tahu. Jadi ini harus diteliti lagi nanti. Tetapi kemungkinan itu ada. Baik, sebenarnya untuk menyatakan layak atau tidak layak terbang itu, apakah setiap saat pesawat ingin terbang baru ada proses checklistnya untuk layak terbang atau ada durasinya, Ibu? Mungkin sekitar 1 bulan sekali atau 1 tahun sekali atau seperti apa, Ibu? Sebenarnya ada, ya, jadi ada jangka waktunya, tapi itu juga tergantung dari usia, kemudian pemakaian, kemudian laporan dari kerusakan-kerusakan dari si pesawat itu sendiri. Begitu makin sering laporan mengenai kerusakan di pesawat tersebut, ya tentunya pengawas akan lebih sering melakukan audit atau rem check gitu ya. Baik. Jadi tidak selalu setiap mau terbang diadakan rem check gitu. Baik. Ibu Ruth, dari beberapa kali mungkin insiden, aksiden ataupun ada suatu kerusakan yang terjadi di Boeing 737-500 yang ada di seluruh dunia ini, kira-kira apa possibility kerusakan yang terjadi atau sering dialami oleh Boeing 737-500 ini, Bu? Selalu kayaknya mesin ya. Tidak lain gitu. Kayaknya semua produk dari pesawat itu kerusakan yang membuat fatal itu selalu dari peralatan di mesin dan peralatan tentunya yang di kokpit ya, yang memberitahukan kepada awak pesawat mengenai alat-alat apa saja yang memerlukan perhatian khusus. Seperti itu. Baik, Ibu, saat ini informasinya bahwa black box titik lokasinya sudah diketahui oleh tim SAR. Apakah di Indonesia sudah ada alat yang bisa membaca black box baik CVR ataupun FDR ini, Bu Ruth? Sudah, ya, KNKT sudah membeli alatnya dan sudah ada ahlinya yang dapat membaca data yang diambil dari FDR. Butuh berapa lama Ibu biasanya untuk mengekstrak data-data ini kemudian akhirnya bisa disimpulkan penyebab kecelakaan pesawat, Ibu? Oke. Tergantung nih, tapi kalau ini ya saya melihat ini kejadiannya cepat, berarti catatan yang tersimpan adalah nggak terlalu banyak. Jadi bisa saja mereka hanya mengerjakannya dalam waktu 3-4 hari atau mungkin paling lama seminggu. Baik, terima kasih Ibu Ruth Simatupang, mantan investigator KNKT telah berbagi informasi bersama kami di iNews Sore.